Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum kita mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri dan legenda. Baik, langsung saja kawanku, kita mulai ke alur ceritanya yang berjudul Gagak dari Mataram, Asasin Tanah Jawa. Pagi menjelang siang, nampak iring-iringan puluhan orang yang sedang berjalan masuk ke dalam lebatnya hutan belantara Pajang. Seorang pendekar wanita yang diikuti 9 saudara seperguruannya yang berjalan ke depan guna membuka jalan. Sementara di belakang para pendekar dari Daha itu terlihat 2 wanita yang sedang bergandengan tangan dengan sesekali menoleh ke belakang, di mana iring-iringan bersama 30 pedagang berada. Sampai saat seorang pendekar wanita yang berada paling belakang berhenti sembari menoleh ke arah belakang, di mana nampak sepasang matanya 12 penunggang kuda sedang melaju ke arah lain. Rinjani yang memiliki cinta murni atas Arya Binangun. Bagi itu menatap ke arah di mana rombongan 12 penunggang kuda sedang melaju cepat menuju ke arah selatan. Waktu berjalan dengan cepat. Tak terasa siang hari telah tiba dengan kedudukan Sang Hyang Surya yang berada di atas kepala. Di suatu tempat yang dikelilingi oleh perbukitan, nampak 12 kuda yang melaju cepat membelah jalanan yang sedang kering kerontang. Karena hampir 3 purnama tidak turun hujan. Rombongan berkuda yang dipimpin oleh Mahaguru Arya Binangun yang sedang mengejar gerombolan Gagak dari Mataram. Hingga Arya Binangun yang memberi isyarat agar rombongannya berhenti setelah melihat di kejauhan butiran debu yang berterbangan yang membumbung tinggi di udara. Disusul Arya Binangun yang mengamati sekelilingnya hingga di mana ia yang menatap ke arah sebuah bukit yang berada tak jauh dari tempatnya berhenti. "Birandra, ikut denganku. Yang lain, tunggu di sini." Perintah Arya Binangun disusul pendekar berkalung permata biru itu yang kembali menghardik kudanya menuju ke arah perbukitan, yang serta-merta diikuti oleh Birandra. Nampak Argasena dan Balapati saling bertukar pandangan. Sesaat nampak rombongan yang turun dari atas pelana kuda. "Kalian pergi ke dalam hutan, cari makanan di sana," perintah Argasena kepada 5 pemuda yang ikut dalam rombongan. Disusul mereka yang serentak sembari bergegas pergi menuju ke dalam hutan yang tak berada jauh dari rombongan berhenti. "Wirajaya, kamu temani Laila mencari air," perintah Argasena. Wirajaya hanya mengerutkan dahi karena sementara Laila Begum yang memasang wajah masam mendengar ucapan Argasena, pertanda dia tidak suka diperintah olehnya. "Kenapa kalian masih di sini? Cepat pergi lakukan tugas kalian." "Lalu bagaimana dengan kalian?" tanya Laila kepada Argasena dan Balapati. "Ya tentu saja kami yang menjaga di sini," ucap lantang Argasena. Mendengar itu Laila merasa disudutkan. "Argasena, Balapati, kamu jangan sewenang-wenang sama aku. Hanya karena murid Arya Binangun, jangan kira kamu bisa seenaknya menindas kami," ucap Laila yang tak senang dengan Argasena. "Dasar wanita gila, jangan bawa-bawa nama guru kami." "Hai sampah, siapa yang kamu bilang wanita gila?" "Lah memang siapa lagi? Orang wanita di sini cuma kamu saja." "Berani kamu Argasena? Ayo maju lawan aku sekarang." Ucapan bernada tantangan Laila Begum lontarkan.
Argasena diam sembari menatap tajam ke arah Laila Begum. Argasena, dia menantangmu itu, ucap Balapati. Baiklah kalau begitu, siapa takut, majulah kau, saut Argasena. Sementara di atas bukit terlihat Arya Binangun beserta Birandra yang sedang duduk di atas pelana kudanya, sembari menatap ke arah selatan, di mana nampak dari kejauhan butiran debu yang berterbangan pertanda rombongan besar sedang melaluinya. Wah guru, sepertinya itu benar mereka, ucap Birandra sembari mengamati rombongan berjarak hampir 10.000 tombak dari tempatnya berada. Benar Birandra, tidak salah lagi, itu pasti mereka. Lalu bagaimana langkah kita Maha Guru? Sebaiknya kita ikuti terus mereka, tetap jaga jarak agar mereka tak mengetahui keberadaan kita, ucap Arya Binangun kepada Birandra. Birandra mengangguk-anggukkan kepala mendengarnya, hingga suara keributan terdengar dari bawah bukit. Ada apa lagi dengan mereka? Ucap Arya Binangun saat melihat dari atas bukit Laila sedang bertarung dengan Argasena. Maha Guru, sepertinya mereka berkelahi Maha Guru. Benar, mereka berkelahi. Ayo kita ke sana. Sementara itu di bawah bukit terlihat Laila serta Argasena yang sedang bertarung. Laila memiliki kegesitan serta keterampilan yang patut diacungi jempol. Namun Laila bukan tandingan Argasena yang mendapat gembelengan langsung dari Arya Binangun. Terlihat dari wanita itu yang berkali-kali harus tersungkur akibat sapuan serta bantingan dari Argasena. Hingga gadis itu menatap ke arah Wirajaya yang sedari tadi menonton mereka. Wirajaya, bantu aku. Ingat janjimu kepada Dewi Rinjani. Teriak Laila Begum bermaksud meminta bantuan kepada Wirajaya. Wirajaya mengerutkan dahi karenanya. Hingga ia yang memutuskan maju guna membantu Laila dikarenakan janjinya kepada Rinjani untuk menjaga Laila. Wirajaya pemuda baik hati, jarang menunjukkan kemampuannya. Siang itu maju membantu Laila Begum guna melawan Argasena. Wirajaya, murid termuda sekaligus kesayangan mendiang Maha Guru Arya Jenggala dari Padepokan Tirtamaya, memiliki kemampuan di atas rata-rata. Nampak dari Argasena yang kewalahan menghadapi Laila dan Wirajaya yang maju secara bersama. Sampai sebuah tendangan Laila yang mendarat di dadanya, hingga Balapati yang membantu saudaranya itu. Kamu hadapi Wirajaya, gadis itu serahkan kepadaku, ucap Balapati kepada adik laki-lakinya. Kang, hati-hati, gadis gila itu berbahaya, ucap Argasena sembari memegangi dada yang sempat terkena tendangan Laila Begum. Argasena, sekali lagi kamu memanggilku gila, aku akan merobek mulutmu. Dasar gila, kenapa kamu marah? Ucap Argasena sengaja memancing emosi Laila. Kurang ajar kamu Argasena, teriak Laila sembari maju bermaksud menyerang Argasena, hingga Balapati yang tiba-tiba melepaskan tendangannya ke arah Laila Begum. Lawanmu adalah aku wanita gila, ucap Balapati sembari memasang kuda-kudanya. Kalian adik kakak sama saja, ucap Laila sembari mengayunkan tendangan sapuan ke arah Balapati, yang serta-merta dihindari Balapati dengan bersaldo ke belakang. Hingga Laila tidak tinggal diam dengan meloncat melayangkan tendangan terbangnya yang disambut Balapati menjatuhkan diri ke belakang. Hingga di mana pemuda kekar itu yang bangkit dengan seni kembangannya. Wirajaya, lawanmu adalah aku, ucap Argasena yang melihat Wirajaya bermaksud membantu Laila melawan Balapati. Argasena, jangan paksa aku,
ujar Wirajaya dengan wajah memelasnya. Argasena tersenyum sembari menggeleng-gelengkan kepalanya, hingga di mana murid Arya Binangun itu yang tiba-tiba menyerang dengan pukulan. Wirajaya dengan langkahnya membawa tubuh menghindar. Alah, dasar pengecut kau Argasena. Tutup mulutmu kawanku, lawan aku, ujar Argasena sembari kembali menyerang Wirajaya. Sesaat pertarungan sengit di antara 4 pendekar itu kembali terjadi hingga suara yang terdengar dari belakang. hentikan! Teriak Arya Binangun yang datang bersama Birandra. Mendengar itu mereka segera menghentikan pertarungannya. Guru, ucap Argasena dan Palapati menyambut kedatangan Arya Binangun dan Birandra. Nampak Arya Binangun yang menatap tajam kedua pemuda itu. Argasena, Palapati, apa yang terjadi di sini? Wanita gila itu menahan tanganku, guru, ucap Argasena. Laila yang sedang berada di belakang Argasena geram saat dia dipanggil wanita gila. Tutup mulutmu, Argasena. Teriak Laila sembari melayangkan tendangan terbangnya ke punggung Argasena. Sesaat suara keras yang terdengar dari tubuh Argasena yang terjatuh. Waktu bergulir, tak terasa tengah malam yang datang bersama hawa dingin yang terasa. Nampak beberapa pemuda yang sedang duduk di depan api unggun sembari menyantap hidangan makan malamnya. Argasena menyeringai saat Balapati memijat punggungnya yang memar akibat tendangan terbang yang tadi diterimanya. Sementara tak jauh dari tempat itu, seorang wanita sedang duduk dengan tangan dan kaki terikat. Hingga di mana Arya Binangun yang datang menghampiri sembari membawakannya makanan. Laila Begum, gadis yang cantik dari segoro Yoso yang liar, terlihat dari Argasena yang meringis saat merasakan di punggungnya akibat terkena tendangan Laila Begum. Malam itu sepasang tangan dan kaki Laila yang kembali diikat oleh Arya Binangun, bermaksud agar gadis dari segoro Yoso itu tidak kembali berbuat ulah. Sesaat kemudian nampak Arya Binangun yang berjalan mendekati Laila. Laila, makanlah itu, ucap Arya Binangun sembari meletakkan selembar daun jati berisi makanan hasil hutan di dekat gadis itu. Lepaskan aku. Kenapa aku harus diikat lagi? Laila, bagaimanapun kamu masih tawanan kami, Laila. Kalau begitu, aku tidak akan makan. Biar saja aku mati kelaparan, ancam Laila. Arya Binangun menatap tajam gadis keras kepala itu hingga ia menghela nafas panjang. Baiklah Laila, akan aku lepaskan. Tapi kamu harus berjanji dulu kepada aku. Iya, apa katakan? Tanya Laila Begum yang masih diselimuti rasa kesal atas Arya Binangun. Laila, setelah aku lepaskan kamu, jangan mencoba kabur. Iya, janji. Sekarang lepaskan aku. Laila, bersumpahlah demi Yang Maha Esa dan utusannya. Nampak Laila dengan mudah mengucapkan sumpah atas rob semata alam serta baginda Nabi. Sekarang lepaskan aku. Pinta Laila Begum sembari mengangkat sepasang tangannya yang sedang terikat. Sekarang makanlah. Laila tersenyum sinis kepada Arya Binangun disusul gadis itu yang meraih selembar daun jati berisi makanan yang berada di dekatnya. Arya Binangun tersenyum saat melihat Laila Begum yang mau makan dengan lahap. Kenapa lihat-lihat? Bentak Laila Begum yang tak nyaman dengan tatapan Arya Binangun. Apa namamu benar Laila Begum? Iya, benar. Memang kenapa?
Laila, sebenarnya dari mana asalmu? Laila mengerutkan dahi mendengarnya. Namamu dan wajahmu tidak menunjukkan kamu berasal dari tanah ini, ujar Arya Binangun. Laila hanya terdiam. Tidak apa-apa Laila, jika kamu memang tidak mau membicarakannya. Arya Binangun sembari berdiri meninggalkan gadis itu. Sesaat kemudian di depan api unggun di mana Argasena serta yang lain berada. Guru, apa langkah kita selanjutnya? Balapati, untuk sementara kita hanya bisa membuntuti mereka, jawab Arya Binangun. Nampak mereka yang mengangguk-anggukkan kepala. Balapati, ingat, sebisa mungkin jangan sampai mereka menyadari atas kehadiran kita. Argasena, Balapati, kalian naiklah ke atas bukit, lihat dan awasi mereka, ucap Arya Binangun kepada Argasena dan Balapati. Nampak mereka yang mengangguk-anggukkan kepala. Hingga Arya Binangun yang membisikkan sesuatu kepada Argasena. Iya mau guru baik, aku mengerti, ucap Argasena sembari melirik ke arah Laila Begum. Ya sudah, sekarang pergilah, jalankan tugasmu. Yang disambut kakak adik itu berjalan pergi menuju ke atas bukit. Sesaat kemudian di atas bukit, Balapati dan Argasena memindai sekelilingnya. Hingga tatapan mereka yang tertuju di mana puluhan titik api berada. Sepertinya itu kemah mereka, ujar Balapati kepada Argasena sembari menunjuk ke arah 10.000 tombak ke arah selatan. Benar Kang Mas, itu pasti mereka, jawab Argasena sembari meringis dikarenakan rasa sakit yang masih terasa di pundaknya. Hingga Argasena dan Balapati menatap ke arah bawah bukit di mana Arya Binangun serta yang lain berada. Argasena, tadi Mahaguru bilang apa? Tentang Laila. Guru meminta agar nanti kita tidak ikut campur. Maksudnya bagaimana Argasena? Tanya Balapati yang masih kebingungan. Sudahlah Kang Mas, nanti Kang Mas juga tahu sendiri kok. Waktu bergulir dengan cepat. Tak terasa tengahnya malam datang membawa hawa dingin bersama rasa kantuk yang melanda. Terlihat Wirajaya serta 5 pemuda yang berkali-kali menguap. Disusul mereka yang merebahkan diri tak jauh dari api unggun. Sementara Arya Binangun masih terjaga hingga pemuda itu yang melihat ke arah Laila yang sedang tidur tak jauh dari tempatnya. Arya Binangun berjalan mendekati Laila Begum, disusul pemuda itu yang menutupi tubuh Laila dengan kain katun miliknya. Hingga Arya Binangun berjalan pergi mencari tempat tidur. Sesaat kemudian Laila perlahan-lahan membuka matanya. Laila yang sedari tadi hanya berpura-pura tidur, jelas dari tatapan tajam ke arah Arya Binangun yang sedang duduk bersender di sebuah batang pohon yang berada tak jauh dari api unggun. Laila memikirkan ucapan Rinjani tentang kebaikan serta kemuliaan yang ada pada Mahaguru Padepokan Sekar Buana. Namun rasa sakit pada diri Laila membuyarkan gambaran baik pada diri Arya Binangun. Hingga Laila yang mengeluarkan pisau belati yang beberapa hari ia ambil dari mayat kawan-kawannya yang terbunuh. Hingga Laila Begum yang menutup matanya saat Arya Binangun menoleh ke arahnya. Waktu terus berjalan. Tak terasa kedudukan Sang Hyang Chandra telah bergeser ke arah barat, pertanda waktu tengah malam telah berlalu. Nampak dari Arya Binangun serta yang lain sudah tertidur.
Sementara itu di atas bukit yang berjarak 100 tombak dari tempat Arya Binangun, terlihat Balapati sedang berjaga sembari mengamati di mana arah Ki Jafari serta rombongannya berkemah. Hingga tanpa sengaja Balapati yang menoleh ke arah bawah. Balapati terkejut melihat sosok Laila yang bangkit dari tempatnya, sembari berjalan mengendap-endap ke arah Arya Binangun yang sedang tertidur. Argasena, bangun! Guru dalam bahaya! Suara Balapati sembari menggoyang-goyangkan tubuh Argasena yang sedang tertidur di dekatnya. Nampak Argasena yang perlahan membuka sepasang matanya. Ada apa, Kang? Argasena, lihat ke bawah itu, guru dalam bahaya! Ucap Balapati yang sedang dilanda rasa panik atas nasib gurunya. Argasena segera bangkit sembari melihat ke arah bawah di mana Laila sedang berdiri di dekat Arya Binangun. Bagaimana ini? Apa kita harus peringatkan guru? Jangan, guru melarang kita ikut campur. Lantas gimana? Tanya Balapati yang masih dihinggapi rasa cemas. Kang Mas lupa. Guru kan punya ajian Pancasona. Mendengar itu, Balapati terdiam memikirkannya, hingga ia menghela nafas panjang pertanda kekhawatirannya yang sedang dari tadi menyelimuti telah pergi. Sementara itu di bawah bukit nampak Laila Bagum yang sedang berdiri menatap tajam Arya Binangun yang sedang tidur dengan sangat pulas. Laila menatap tajam ke arah pemuda tampan itu dengan kalung permata biru. Hingga timbul keraguan dalam diri Laila setelah beberapa hari menghabiskan waktu bersama Arya Binangun. Hingga wajah wanita itu yang tiba-tiba memerah padam teringat akan Bahiri kekasihnya. Seketika kebencian kembali menyerang akal dan hati wanita itu, bersama dengan pisau belati yang ia angkat. Mati kau bangsat! Teriak Laila sembari menghujamkan pisau belati ke arah jantung Arya Binangun. Laila terbelalak melihat Arya Binangun yang menangkap mata pisau dengan telapak tangannya. Laila, kau menipuku. Laila mengetahui Arya Binangun sedang berpura-pura tidur hingga saat dimana Arya Binangun membuka sepasang matanya. Kenapa Laila? Aku cuma ingin membela diri, ucap Arya Binangun kepada Laila yang sedang dihinggapi amarah. Sebaiknya kamu mati saja, teriak Laila sembari menarik mata pisau belati di telapak tangan Arya Binangun. Darah segar menetes jatuh ke arah tanah Pratiwi. Dikala gadis dari Segoro Yoso yang menarik paksa pisau belati dari genggaman Arya Binangun, Arya Binangun sebisa mungkin menahan rasa sakit di tangannya hingga ajian Pancasona yang bekerja dengan luka yang menutup dengan cepat. Arya Binangun menghindar dengan membawa tubuhnya meloncat ke depan. Laila geram setengah mati, disusul gadis itu yang kembali menyerang Arya Binangun secara membabi buta. Sementara Arya Binangun terus menghindar di setiap serangan tanpa melayangkan serangan balasan, seolah sengaja tak ingin menyakiti Laila Bagum. Sampai saat dimana sebuah serangan yang Arya Binangun hadiahkan ke tengkuk leher Laila Bagum mengakibatkan Laila yang pingsan bersama tubuhnya yang terjerembab jatuh ke atas tanah. Sesaat suasana terasa sunyi senyap hingga Wirajaya dan Birandra yang berjalan mendekat. "Mau guru?" ujar Wirajaya yang terbangun bersama yang lain. Wirajaya dan Birandra segera berjalan menghampiri Arya Binangun, disusul Wirajaya yang memeriksa kondisi Laila. Hingga pemuda baik hati itu yang sadar Laila hanya pingsan. "Mau guru, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Laila ingin membunuhmu, Mau guru?" tanya Birandra kepada Arya Binangun. "Laila, dia masih menaruh dendam kepada aku." Kenapa Mau guru?" tanya Birandra yang diselimuti rasa penasaran.
Malam itu Arya Pinangun berbagi cerita perihal kejadian di Kadipaten Sedayu, di mana dulu Bahiri serta kawan-kawannya tewas saat berusaha menghabisi Tumenggung Adipati Jagaraga. Wirajaya dan Birandra segera melepas nafas panjang. Mahaguru, Laila sudah tidak ada gunanya bagi kita. Bagaimana kalau kita antar saja dia ke Sedayu guna menerima hukumannya, Mahaguru? Arya Pinangun memikirkan dengan seksama ucapan dari Birandra. Tidak bisa, Birandra. Kita tidak tahu apa yang nanti akan terjadi. Biarkan gadis ini ikut bersama kita, jawab Arya Pinangun atas usul Birandra. Waktu berjalan dengan cepat dan tak terasa gelapnya malam telah berlalu. Bersama kemunculan sang fajar, persembahan dari Sang Hyang Surya yang terpancar menerpa setiap kehidupan hayati yang ada pada semesta.